Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mauludia dari jurusan Psikologi Islam Lokal 20B. Di sini saya ingin mempresentasikan demokrasi dari mata kuliah kewarganegaraan. Demokrasi. Demokrasi Indonesia. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat, dan kratein yang berasal dari kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demos kratos atau kratein adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Adapun pengertian demokrasi dari para ahli. Pertama, Joseph Askemeter. Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan komparatif atas suara rakyat. Kedua, Sidney Hook. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Ketiga, Philip C. Schmitter dan Terry Lynn Carr. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Macam-macam demokrasi. Pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Ketiga, berdasarkan prinsip ideologi. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Pertama, adanya pembagian kekuasaan atau sharing power. Untuk timbulnya iklim dan budaya demokratis, kekuasaan dipisahkan atau dibagi-bagi antara pembuatan undang-undang dengan pelaksanaan undang-undang agar terjadi pengawasan atau kontrol, atau checking power with power. Yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas atau general election. Untuk terpilihnya pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat atau anggota-anggota perwakilan yang akan mewakili suara rakyat, itu sendiri diperlukan pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan demokratis dilakukan oleh lembaga independen. Yang ketiga, adanya manajemen pemerintahan yang terbuka. Untuk tidak terciptanya negara tirai besi yang kaku dan otoriter, perlu keikutsertaan rakyat dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut terwujud bila manajemen pemerintahan dilakukan secara transparan, menerapkan akuntabilitas publik. Keempat, adanya kebebasan individu. Untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan, setiap lapisan masyarakat mesti memiliki kebebasan berbicara, beribadah, dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Kelima, adanya peradilan bebas. Untuk tidak ikut campuran aparat pemerintahan dalam peradilan umum dan penegakan hukum, maka aparat pengadilan harus bebas dari pengaruh eksekutif, sehingga keluarga pejabat pemerintah itu sendiri dapat diproses di pengadilan dan dapat diputuskan hukumannya dengan adil. Dan keenam, adanya pemerintah yang berdasarkan hukum. Untuk tidak timbulnya negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, maka hukum ditempatkan pada rujukan tertinggi. Dengan demikian, warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan lembaga peradilan. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Yang pertama, negara hukum adalah negara memberikan perlindungan hukum
bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memiliki serta adanya penjaminan hak. Kedua, masyarakat memadani yakini sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Ketiga, aliansi kelompok strategis komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekanan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya pers dan yang bebas dan bertanggung jawab. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.